Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Malam hari ini, mari saya mau ngajak kita semua. Kita berdoa, di mana time to worship, waktu di mana kita mau menyembah Tuhan malam hari ini. Saya ajak kita semua berdoa, terlebih dahulu, sebelum kita lebih dalam lagi untuk memuji dan menyembah Dia, Tuhan Allah kita yang besar. Bapa di sorga, Engkau Tuhan Allah kami yang baik. Pada malam hari ini Tuhan, kami bawa segenap hidup kami, kerinduan kami kepada Engkau. Kami mau menikmati hadirat-Mu malam hari ini Tuhan. Kami mau menikmati jamahan-Mu Tuhan. Dan kami percaya di saat kami membawa korban syukur kami, pujian kami di hadirat-Mu, Engkau yang bertahta di atas pujian kami. Dan tangan-Mu terulur untuk melawat menjamah setiap kami pribadi lepas pribadi. Dimanapun kami berada, umat-umat-Mu, Engkau tahu apa yang menjadi kerinduan mereka, kami semua Tuhan. Dan malam hari ini kami akan dipuaskan. Kami dipuaskan, kami dipulihkan. Karena hadirat-Mu turun atas setiap kami. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus, Allah kami yang kudus, yang layak menerima setiap pujian kami. Urapi kami, bekerjalah Allah Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kami datang kepadamu Tuhan. Kami menghampiri Engkau malam hari ini Tuhan. Ya Tuhan, tiap jam ku memerlukan-Mu. Engkaulah yang memberi sejahtera penuh setiap jam ya Tuhan. Kau ku perlukan, ku datang juru selamat, berkatilah. Ya Tuhan, ya Tuhan, tiap jam Engkaulah yang memberi sejahtera penuh setiap jam ya Tuhan. Di Kau ku perlukan, ku datang juru selamat, datang kepada Tuhan. Ya Tuhan, tiap jam ku memerlukan-Mu. Engkaulah yang memberi sejahtera penuh setiap jam ya Tuhan. Di Kau ku perlukan, ku datang juru selamat, berkati setiap jam ya Tuhan. Kau ku perlukan, ku datang juru selamat, berkatilah setiap jam ya Tuhan. Di Kau ku perlukan,
kami datang ke hadirat-Mu Tuhan. Kami merindukan-Mu, oh Yesus. Engkau yang kami perlu. Engkau kerinduanku, oh Yesus. Kami bawa pujian kami Tuhan. Kami bawa penyembahan kami. Oh Yesus. Biarlah malam hari ini Tuhan, Engkau hadir, Engkau puaskan setiap jiwa yang dahaga, setiap hati yang merindu akan hadirat-Mu Tuhan. Kami merendahkan diri di hadapan-Mu ya Tuhan Yesus. Janganlah Engkau lalui, dengar doaku Yesus. Yesus, dengar doaku. Janganlah Engkau lalui, dengar doaku. Mari serukan nama Yesus. Haleluya. Yesus, Yesus, dengar doaku. Janganlah Engkau lalui, dengar doaku. Yesus, 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 dengar doaku. Janganlah Engkau lalui, dengar doaku. Janganlah Engkau lalui, janganlah Engkau lalui, dengar doaku. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya akan bacakan firman Tuhan yang terdapat di dalam 1 Raja-Raja pasal yang ke-19, ayat yang ketiga, 4 dan 5. Maka takutlah ia, lalu bangkit dan pergi menyelamatkan nyawanya. Dan setelah sampai ke Beersheba, yang termasuk wilayah Yehuda, ia meninggalkan bujangnya di sana.
Tetapi ia sendiri masuk ke padang gurun sehari perjalanan jauhnya. Lalu duduk di bawah sebuah pohon arar. Kemudian ia ingin mati. Katanya, "Cukuplah itu. Sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku, sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku." Sesudah itu ia berbaring dan tidur di bawah pohon arar itu. Tetapi tiba-tiba seorang malaikat menyentuh dia serta berkata kepadanya, "Bangunlah, makanlah." Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, Elia, kita tahu kisah ini. Sebelumnya Elia yang telah membunuh nabi-nabi Baal. Tapi setelah mendengar sebuah ancaman dari seorang wanita, dia adalah Isabel, istri dari Raja Ahab. Kita tahu kisah ini Bapak Ibu Saudara. Waktu Elia mendengar kabar bahwa Isabel, istri dari seorang Raja Ahab, mengancam keberadaan seorang Elia. Dia hamba Allah, dia seorang nabi. Ada saat-saat di mana Elia mengalami dan sadar akan penyertaan Tuhan di dalam pelayanannya selama dia mengiring Tuhan. Tapi kita melihat kisah ini, kenapa terjadi sehingga Elia merasa takut. Maka takutlah ia, lalu bangkit dan pergi menyelamatkan nyawanya. Dan setelah sampai ke Beersheba yang termasuk wilayah Yehuda, ia meninggalkan bujangnya di sana karena ketakutan yang begitu dalam. Ada sebuah ancaman, ada roh, ada spirit yang mengintimidasi keberadaan Elia. Tadinya ada seorang bujang, tetapi karena dia takut, dia merasa saya harus sendirian, saya harus pergi sendirian. Seberapa banyak Bapak Ibu Saudara, masa pandemi ini kita ditakutkan oleh apa yang kita lihat, kita ditakutkan oleh apa yang kita dengar. Sadarkah Bapak Ibu Saudara, mari kita mau melihat bahwa kita punya Tuhan Allah yang senantiasa setia menyertai perjalanan hidup saya dan saudara. Jangan sampai kita merasa bahwa Tuhan, apa yang terjadi padaku, apa yang aku lihat, apa yang aku dengar, bukan sesuatu yang baik. Begitu juga apa yang dialami oleh Elia. Dia mendengar satu ancaman, satu keadaan yang mengganggu, mungkin kenyamanan, mungkin yang mengganggu keamanan dia. Seharusnya dia berpikir, siapa itu Isabel? Dan harus bandingkan siapa Tuhan yang menyertai aku. Ayat yang keempat tadi kita baca, tetapi ia sendiri masuk ke padang gurun sehari perjalanan jauhnya. Lalu duduk di bawah sebuah pohon arar, kemudian ia ingin mati katanya. Cukuplah itu. Ada satu titik mungkin kita sedang lelah Bapak Ibu. Ada satu titik mungkin di dalam perjalanan hidup kita selama kita mengiring Tuhan. Kita mengharapkan sesuatu. Tidak kunjung datang apa yang kita harapkan. Tapi mari kita mau melihat dan tetap percaya bagaimana cara Tuhan membawa kehidupan saya dan saudara. Bagaimana cara Tuhan mengatur waktu dan kehendaknya atas hidup saya dan saudara. Bagian kita hanya percaya. Bagian kita tetap setia kepada Tuhan. Dan biarkan bagian Tuhan yang mengerjakan apa yang baik buat hidup saya dan saudara. Percaya bahwa Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Seharusnya Elia kalau dia sadar, dia tidak menjadi patah semangat. Walaupun ada ancaman, walaupun mendengar kabar. Apa yang didengar oleh telinganya tidak membuat dia jadi nyaman di dalam setiap pergerakan hidupnya, perjalanan mungkin pelayanannya. Apa yang telah dia kerjakan, seolah-olah mungkin dia berpikir, aduh, ngapain ya kemarin aku itu membunuh nabi-nabi Baal. Aku sekarang mendapat ancaman dari seorang ratu, dari seorang wanita yang mengancam nyawaku. Sehingga dia berkata, cukuplah itu, sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku, sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku. Seharusnya dia lebih berani. Seharusnya dia lebih pede. Karena dia tahu dia membawa kuasa yang besar, kuasa yang dari Tuhan. Seperti kuasa yang sebelumnya, yang menyertai apa yang dia sudah lakukan, yaitu membunuh nabi-nabi Baal, dan bukan kekuatan, tapi kekuatan Tuhan.
Saya mau katakan malam hari ini Bapak Ibu Saudara, apa yang kita lihat, apa yang kita dengar di masa pandemi ini. Kita berharap dari sejak mungkin 1 atau hampir 2 tahun yang lalu. Kita berharap ini segera pulih, ini segera pulih. Tetap percaya, Tuhan yang pegang kendali kehidupan saya dan saudara. Kita terus berdoa dan Tuhan pegang kendali keadaan kota kita, negeri kita. Tuhan akan pulihkan negeri kita. Tuhan akan pulihkan negeri Indonesia. Tuhan akan pulihkan kota kita. Tuhan akan pulihkan keluarga kita. Tuhan akan pulihkan keadaan kita semua. Asal kita tetap percaya siapa yang menyertai perjalanan hidup saya dan saudara. Tidak menjadi tawar hati, tidak menjadi patah semangat. Kalaupun nyata-nyata Bapak Ibu Saudara, saudara mendengar ada kabar banyak sekali lewat media sosial. Kita dibingungkan dengan statement-statement, dengan kabar-kabar yang kita lihat, yang kita dengar. Apa iya benar seperti ini? Ada banyak ketakutan-ketakutan, ada banyak kabar-kabar intimidasi yang membuat kita jadi down, yang menggoncang iman kita. Bahkan yang mengalami nyata-nyatanya. Banyak sekali mungkin saudara-saudara seiman kita, keluarga-keluarga kita yang terpapar. Bahkan mungkin juga ada saudara-saudara seiman kita yang sudah mendahului kita, dipanggil oleh Tuhan. Sekali lagi saya mau sampaikan ini, jangan takut. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Tuhan yang memegang hidup saya dan saudara. Dia tahu apa yang terbaik buat hidup saya dan saudara. Dia gak pernah salah, dia gak pernah keliru untuk mengatur setiap hidup saya dan saudara. Karena dia tahu apa yang terbaik buat kita seluruhnya. Lihat ayat yang kelima tadi. Sesudah itu ia berbaring dan tidur di bawah pohon arar itu. Tetapi tiba-tiba seorang malaikat menyentuh dia serta berkata kepadanya, bangunlah, makanlah. Kalau kita juga baca terus Bapak Ibu Saudara, ayat yang ke-7. Tetapi malaikat Tuhan datang untuk kedua kalinya dan menyentuh dia serta berkata, bangunlah, makanlah, sebab kalau tidak perjalananmu nanti terlalu jauh bagimu. Ayat yang ke-8, maka bangunlah ia, lalu makan dan minum, dan oleh kekuatan makanan itu ia berjalan 40 hari, 40 malam lamanya sampai ke gunung Allah, yakni gunung Horeb. Waktu saya membaca dan merenungkan firman Allah ini, makanan seperti apa yang dikonsumsi oleh Elia? Waktu disentuh oleh malaikat Tuhan. Saya berkata ini adalah jamahan ilahi. Jamahan Tuhan yang menjamah Elia untuk mengingatkan Elia. Menyentuh menjamah Elia, bangun, makan. Perjalananmu masih jauh. Supaya engkau nanti kuat. Ayo bangun, makan dan minum. Bapak Ibu Saudara, makanan apa yang sebenarnya? Saya mau katakan bahwa makanan adalah makanan adikodrati. Makanan supranatural. Bukan makanan biasa. Bukan sekedar makanan yang dikonsumsi hanya untuk memenuhi dan memberikan kekuatan buat tubuh jasmani kita. Tapi lihat perjalanan 40 hari 40 malam. Sejak Elia disentuh, dijamah oleh malaikat Tuhan dan disuruh makan dan minum. Apa yang terjadi? Ada kekuatan supranatural di padang gurun selama 40 hari 40 malam. Saudara, Elia sudah melakukan perjalanan sehari sebelumnya. Tapi karena dia mendengar kabar yang mengancam hidupnya, dia menjadi takut. Boleh saya katakan mungkin dia juga putus asa. Sehingga dia tidak bertindak apa-apa. Dia tidur, ya sudahlah, kalau aku mati-mati ambil nyawaku ya Tuhan. Dan 2 kali malaikat Tuhan membangunkan dia. Pertama dibangunkan, makan dan minum, setelah itu tidur lagi. Bapak Ibu Saudara, saya mau katakan, makanan ini adalah makanan supranatural. Yesus juga pernah berkata, ada di dalam Yohanes pasal yang ke-4 ayat 34 dikatakan, kata Yesus kepada mereka, yaitu kepada murid-muridnya, makananku ialah melakukan kehendak Dia, yaitu kehendak Bapa yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Saudara yang dikasihi Tuhan, inilah makanan yang saya maksud.
Makanan yang sesungguhnya yang akan menguatkan kehidupan kita, perjalanan hidup kita selama kita ada di dalam dunia. Ada banyak kelelahan, ada banyak pergumulan begitu berat. Kita semua berharap sehat. Kita semua berharap cukup. Kita berharap semua baik-baik saja. Tapi kalau memang kenyataannya terjadi ada sesuatu yang tidak baik, bukan berarti semua itu berasal dari Tuhan. Tapi kalau Tuhan izinkan, Tuhan mau menyatakan sesuatu yang indah di dalam hidup saya dan saudara. Dan Tuhan mau bekerja di dalam setiap kita. Bagaimana kita harus mengatasi setiap pergumulan dan persoalan kita. Itu sebabnya malaikat Tuhan berkata kepada Elia, ayo bangun. Ayo bangun, makan dan minum, itu jalan lagi. Tapi dia gak jalan, tidur lagi. Seberapa banyak kita mungkin sudah dijamah oleh Tuhan, diingatkan, kita mendapat makanan asupan rohani. Ayo bertindak, tapi karena masih takut, tidur lagi, gak berbuat apa-apa. Tapi yang kedua, Tuhan masih sayang dan mengasihi Elia. Dan saya percaya Tuhan juga mengasihi saya hari ini. Saudara juga malam hari ini. Kita diingatkan oleh firman Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Ayo, apapun keadaan kita, masa pandemi ini, yang mungkin sampai mengganggu perekonomian Bapak Ibu Saudara, menyulitkan kita. Jangan salahkan Tuhan, seolah-olah Tuhan ini gak bertindak. Kok Tuhan gak campur tangan? Tidak. Mari Bapak Ibu Saudara, dimanapun engkau berada, di kamar, di ruangan, di mana engkau tersendiri untuk memuji menyembah Tuhan malam hari ini. Tuhan akan menjamah engkau. Tuhan akan memulihkan engkau. Seberat apapun yang engkau hadapi hari-hari ini, Tuhan mengasihi engkau. Tuhan akan menjamah engkau secara pribadi. Engkau yang sakit malam hari ini. Engkau yang merindukan pemulihan atas keluargamu, kehidupanmu. Dengar, Tuhan akan datang. Dia hadir. Dia menjamah satu demi satu engkau dimanapun engkau berada. Dia memberkati engkau, dia akan menyembuhkan engkau. Nggak usah takut, kalaupun kita harus bangkit dan terus berjalan. Entah berapa waktu yang Tuhan izinkan kita melalui hari-hari kita. Percayalah, bukan makanan jasmani. Saya mau katakan malam hari ini. Tapi makanan supranatural. Yang harus kita kecap. Yang memberikan kekuatan buat tubuh, jiwa, dan roh kita. Seperti yang Yesus katakan, makananku ialah melakukan kehendak Bapa. Selama kita tetap setia melakukan kehendak Tuhan. Selama kita hidup kudus dan benar di hadapan Tuhan. Tidak usah takut. Apapun yang kau hadapi hari-hari ini. Tuhan yang bela. Tuhan bekerja atas hidup saya dan saudara. Kalaupun secara kenyataan kau melihat banyak musuh-musuh pergumulan begitu berat. Saya ingat juga Bapak Ibu Saudara ada satu ayat. Di dalam Mazmur 27 dikatakan. Ayat yang ke-6. Maka sekarang tegaklah kepalaku mengatasi musuhku. Sekeliling aku dalam kemahnya aku mau mempersembahkan korban dengan sorak-sorai. Aku mau menyanyi dan bermazmur bagi Tuhan. Bahkan ada pujian lama katakan. Yesus kaulah pembelaku. Kepada siapa aku harus takut? Maka sekarang tegaklah kepalaku, hadapi lawanku. Begitu juga Elia, ayo bangun, bangkit, berjalan, makan minum dulu. Nikmati makanan supranatural itu. Yaitu melakukan kehendak Bapa di dalam setiap aspek kehidupan kita. Engkau dalam keadaan terpuruk, engkau dalam keberkatan, kelimpahan. Tetap setia, menikmati makanan supranatural. Makanlah makanan ilahi itu. Maka itulah yang akan memberikan kekuatan di dalam hidupmu. Di dalam engkau melakukan perjalanan hidupmu. Seberat apapun. Perjalanan hidup Bapak Ibu Saudara. Mari saya mengajak malam hari ini. Bangun. Jangan engkau menjadi tawar hati dan engkau tertidur terus.
bangun, bangkit, makan dan minum apa yang Tuhan siapkan, kekuatan yang dari sorga itu. Tuhan akan lakukan sesuatu yang luar biasa buat saya dan saudara. Malam hari ini, jika engkau percaya, engkau akan mengalami mujizat malam hari ini. Amin. Haleluya. Haleluya Yesus. Kami bawa kerinduan kami Tuhan. Kami terus bawa kerinduan kami Tuhan Yesus. Tuhan yang mengenal, Tuhan yang mengetahui setiap isi hati kami Tuhan. Tuhan yang menghiburkan kami. Kalaupun ada saat-saat titik di mana kami ada dalam kondisi yang paling terendah Tuhan. Bahkan kami tidak tahu apa yang harus kami perbuat. Tapi Engkau hadir. Seperti Engkau hadir menghampiri Elia. Menyentuh Elia. Begitu juga kami rindu malam hari ini Engkau menyentuh kami ya Tuhan. Engkau menjamah setiap kami ya Tuhan. Supaya kami bangun. Supaya kami bangun, kami melakukan sesuatu. Tuhan mau kami harus makan. Tuhan mau kami harus minum. Makanan yang sesungguhnya yang dari sorga. Makanan yang sesungguhnya yang dari Tuhan yang memberikan kekuatan kepada kami. Untuk kami dapat menghadapi setiap pergumulan berat kami mungkin Tuhan. Tuhan Yesus. Mari jemaat Tuhan kita datang kepada Dia. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu seperti rusa. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Engkaulah kekuatanku. Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu Yesus. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Seperti rusa rindu, seperti rusa rindu sungaimu,
hatiku, ku rindu menyembah. Mari sama-sama katakan Yesus, Yesus. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Yesus, 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 Kau berarti bagiku. Amin. Oh, Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Oh Tuhan, Engkau segala-galanya. Engkau yang terbesar, oh. Engkau Tuhan yang ku perlu. Jamahlah setiap hati, oh. Umat-Mu yang berdoa, mohon belas kasihan-Mu. Haleluya, oh. Tuhan menara perlindunganku. Engkau yang kami tinggikan, Engkau yang kami sembah. Oh Yesus Tuhan Rajaku. Haleluya. Engkau pembelaku, Engkau perisaiku. Haleluya. Ya Tuhan, hanya kepada Engkaulah kami berharap. Kami bawa setiap kelelahan kami. Kami bawa setiap pergumulan kami kepadamu ya Tuhan. Haleluya. Kami percaya Engkau sanggup menyelesaikannya. Oh Tuhan, Engkau yang menghibur setiap hati, Engkau yang membebat setiap hati, Engkau yang menyembuhkan setiap sakit kami ya Tuhan. Oh Yesus, kuasa-Mu mengalir menjamah setiap kami. Haleluya, haleluya. Hadir di setiap ruangan demi ruangan. Engkau hadir di rumah-rumah umat-umat-Mu Tuhan. Mana kami merendahkan diri di hadapan-Mu Tuhan. Haleluya Yesus.
pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Suruh isi hatiku, kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Hanya Engkau Tuhan, hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Suruh isi hatiku, kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan. Mari angkat suaramu, katakan itu di hadapan Tuhan. Dia Tuhan yang mengenal hatimu, hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Suruh isi hatiku, kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu, tinggal dalam kasih-Mu Tuhan, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Sekali lagi katakan, tinggal dalam dekapan kasih Tuhan, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Kasih-Mu Yesus, kasih-Mu Tuhan, kasih yang terindah, kasih yang menghiburkan, kasih yang membeban setiap hati kami. Oh Yesus Tuhan, dekap kami dengan kasih-Mu ya Tuhan, peluk kami dengan kasih setia-Mu Tuhan. Biarlah kasih setia-Mu itu selalu ada di dalam kami setiap waktu ya Tuhan. Itu yang kami perlukan. Oh Yesus, Yesus, kasih setia-Mu, kasih setia-Mu ya Tuhan.
memberikan ketenangan bagi kami. Di masa-masa sulit ini Tuhan, kami hanya perlu kasih setiamu, jamahanmu ya Tuhan. Haleluya Yesus, kekuatanmu ya Tuhan. Kekuatanmu ya Tuhan untuk memampukan setiap kami umat-umat-mu menghadapi masa-masa sulit ini Tuhan. Supaya kami tetap bertahan, berdiri di atas iman kami kepadamu ya Tuhan Yesus. Apa yang telah kami lihat, kami dengar, sekalipun itu Tuhan tidak baik, mungkin sempat juga membuat kami menjadi takut, menjadi khawatir, menjadi down. Ada di dalam satu titik yang terendah. Bapak Ibu Saudara, jangan kau menjadi putus asa. Jangan engkau menjadi hilang harap. Mari bangun, mari bangkit. Tuhan menjamah engkau malam hari ini. Tuhan menjamah engkau malam hari ini. Dengan kuasanya, dengan kasihnya, Tuhan menjamah engkau. Jamahlah, jamahlah ya Tuhan. Jamahlah ya Tuhan, jamahlah ya Tuhan. Jamah Tuhan sekarang. Uramanaya sikara lama-lama tekan. Huria batakaya sikara lama-lama ya sikara. Huria batakaya sikara lama-lama ya sikara. Jamahlah Tuhan, Rabaya sikara lama-lama. Engkau yang memulihkan setiap pengharapan umat-umat-Mu, Ramasikara lama-lama. Engkau yang memulihkan semangat umat-umat-Mu Tuhan, Ramasikara lama-lama. Memperbaharui setiap kami Tuhan, dengan urapan baru, dengan kekuatan baru, dengan minyak yang baru. Ramayera lama-lama ya. Haleluya, oh Yesus. Haleluya, Yesus. Engkau gunung batu kami yang teguh. Pembela kami Tuhan, Engkau Tuhan Raja kami yang berkuasa, yang berdaulat, memerintah atas hidup kami. Haleluya, sebab kami milik-Mu. Kau takkan biarkan kami Tuhan, Kau takkan tinggalkan kami, oh haleluya. Oh Yesus, haleluya.
masa-masa lemah. Kalau Tuhan izinkan kami harus berjuang dalam perjalanan hidup kami, biarlah kami mau lakukan bersama dengan Engkau ya Tuhan. Kasih-Mu Tuhan, kasih setia-Mu Tuhan, tiada pernah ku ragukan. Kasih setia-Mu ya Tuhan, setiap waktu dalam hidupku, tak pernah Kau tinggalkan. Meski langit tanpa surau, awan gelap pun menghadap, hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah Kau tinggalkan diriku. Walau 1000 rebah di sisiku, tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Walau 1000 rebah di sisiku, Engkau tetap Allah kami yang dahsyat, Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Bapak Ibu, jangan pernah kau ragukan bagaimana kasih setia Tuhan buat saya dan saudara. Setiap waktu dalam hidupku, tak pernah Kau tinggalkan. Meski langit tanpa suram, apa yang Bapak Ibu Saudara lihat seolah-olah gelap, tidak ada harapan. Semuanya seolah-olah menghalangi perjalanan hidup saya dan saudara. Seolah-olah semua terhenti oleh karena persoalan begitu berat. Tapi biarlah malam hari ini kita mau menyatakan bahwa Tuhan tidak pernah tinggalkan saya dan saudara. Dia penolong kita yang ajaib. Mari sama-sama angkat suaramu dan katakan, oh, walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku.
sertaku, oh, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Kami kuat karena Engkau. Kami dapat bertahan sampai hari ini karena Engkau, Tuhan Yesus. Bukan karena kekuatan kami. Oh Yesus Tuhan, Engkaulah kuat kami. Yesus, ku sembah Engkau. Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan. Selamanya Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan, Kau tetap Allah. Betapa dahsyatnya Engkau Tuhan bagi kami. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada, dulu, sekarang, sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami pikiranmu, tak terukur panjang setiamu, dulu, sekarang, sampai selamanya. Oh, hanya Engkau Tuhan, ku sembah Engkau. Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan. Selamanya Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan, Kau tetap Allah. Engkau Allah kami yang perkasa, Engkau Tuhan yang sanggup, Engkau Tuhan yang besar, Engkau Tuhan yang menyayangi kami. Oh, kasih setiamu, kasih setiamu Tuhan menghidupkan kami. Ku
Engkau Tuhan, selamanya Kau tetap Allah. Walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan Kau tetap Allah. Ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan, selamanya Kau tetap Allah. Oh, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan Kau tetap Allah. Kau tetap Allah. Kau tetap Allah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, apapun berita yang Bapak Ibu Saudara dengar hari-hari ini, bahkan mungkin yang Bapak Ibu Saudara alami beban yang begitu berat, mari kita pandang Tuhan senantiasa. Dia tetap Tuhan Allah yang baik, yang memperhatikan hidup saya dan saudara. Saya mengajak kita semua dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, sekalipun pada kenyataannya hari-hari ini engkau mengalami susah, engkau bergumul dalam sakitmu, engkau harus berjuang. Jangan berkata engkau, Tuhan aku mau mati, Tuhan habis aku gak tahu harus berbuat apa lagi. Seperti apa yang dikatakan Elia, Tuhan ambil saja nyawaku, ambil saja nyawaku. Tuhan masih punya tujuan dalam hidup saya dan saudara. Tuhan masih punya maksud yang baik. Mari saya mengajak kita semua, apapun keadaan kita, mulai perkatakan dengan iman, aku sembuh hari ini, aku pulih hari ini, aku dijamah oleh Tuhan, aku diberkati, aku diberi kekuatan, sehingga aku bisa bertahan. Aku tidak mau kalah, aku tidak mau terpuruk. Aku menang atas segala sakitku. Aku diberikan hikmat untuk mengatasi semua masalah-masalahku. Aku diberikan kesabaran, sebab Tuhan yang menanggung semuanya. Mari Bapak Ibu Saudara dengan iman katakan, aku kuat sebab ada Tuhan di dalamku. Aku akan bergembira, aku bersuka cita sebab ada Allah Roh Kudus di dalamku. Perkatakan sesuatu yang membangun iman kita. Aku tidak menjadi kalah. Aku mau bangkit, aku mau berjalan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Tuhan yang memberikan kekuatan buat saya dan saudara. Haleluya. Haleluya, Engkau besar Tuhan. Engkau ajaib Tuhan. Engkau besar Tuhan. Engkau sanggup, Engkau sanggup. Haleluya, haleluya. Mari sama-sama katakan malam hari ini, Dia Tuhan Allah yang ajaib. Dia Tuhan Allah yang besar.
Dia sanggup memulihkan saya dan saudara. Haleluya. Tuhan, Engkau ajaib bagiku. Tak ada yang tak mungkin bagimu. Kau yang telah berfirman dan semuanya jadi. Tuhan, Engkau ajaib bagiku. Mari sekali lagi katakan, Tuhan, Engkau ajaib. Tuhan, Engkau ajaib bagiku. Amin. Tak ada yang tak mungkin bagimu. Semua yang ku saksikan perbuatan tanganmu. Tuhan, Engkau ajaib bagiku. Sungguh ku percaya, sungguh ku percaya, tiada yang mustahil. Mujizat masih ada dalam hidupku. Mari semua yang percaya, sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku. Mujizat masih ada bagiku. Nyanyikan ini dengan iman. Tuhan, Dia Allah yang ajaib. Tuhan, Engkau ajaib bagiku. Tak ada yang tak mungkin bagimu. Kau yang telah berfirman dan semuanya jadi. Tuhan, Engkau ajaib bagiku. Tuhan, Engkau ajaib bagi kami. Tuhan, Engkau ajaib bagiku. Tak ada yang tak mungkin bagimu. Semua yang ku saksikan, semua saksikan perbuatan tanganmu. Tuhan, Engkau ajaib bagiku. Sungguh ku percaya, sungguh ku percaya, tiada yang mustahil. Mujizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku. Mujizat masih ada bagiku. Sungguh ku percaya, sungguh ku percaya, tiada yang mustahil. Mujizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku. Mujizat masih ada bagiku. Bapak Ibu Saudara, Bapak Ibu Saudara yang mengalami sakit dan sedang dalam pemulihan hari-hari ini, baik yang di rumah maupun di rumah sakit. Bahkan mungkin juga ada di antara Bapak Ibu Saudara yang mengalami persoalan berat sehingga mengganggu pikiran Bapak Ibu Saudara. Melihat kondisi hari-hari ini, kita melihat bukan semakin lama semakin baik. Bahkan berdampak kepada setiap aspek kehidupan. Apa yang berusaha kita kerjakan dan kita bangun. Tapi saya mengajak kita semua, mari dengan iman. Dengan iman. Katakan, Tuhan, Kau ajaib. Hari ini aku dipulihkan. Hari ini aku dipuaskan. Hari ini aku dibangkitkan, dikuatkan.
bagaimanapun keadaan Bapak Ibu Saudara. Tapi saya mengajak kita semua, mari angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Sungguh ku percaya tiada yang mustahil, mujizat masih ada dalam hidupku. Dengan iman sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku, mujizat masih ada. Sekali lagi, mari dengan iman jemaat Tuhan katakan, sungguh, sungguh ku percaya tiada yang mustahil, mujizat masih ada dalam hidupku. Oh, sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku, mujizat masih ada bagiku. Oh, mari yang percaya, sungguh ku percaya tiada yang mustahil, mujizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku, mujizat masih ada bagiku. Mujizat masih ada bagiku. Amin. Oh, mujizat masih ada bagiku. Mari tetap angkat tanganmu. Saya akan berdoa buat Bapak Ibu Saudara yang mengalami pergumulan, atas sakit Bapak Ibu Saudara. Engkau juga yang mungkin harus menghadapi isoman dimanapun Bapak Ibu Saudara berada. Percaya Tuhan yang memulihkan engkau. Percaya Tuhan yang menyembuhkan engkau. Keadaanmu akan diubahkan oleh Tuhan. Bapa di sorga, Engkau Tuhan Allah kami yang baik. Kami mempercayakan hidup kami kepada Engkau sepenuhnya. Kami bawa umat-umat-Mu Tuhan. Apapun pergumulan mereka, sakit penyakit mereka, ada di antara umat-Mu harus Tuhan mengalami isoman. Tuhan, Engkau yang melawat, Engkau yang menjamah setiap mereka. Tangan-Mu Tuhan Engkau ulurkan buat mereka. Kuasa-Mu mengalir buat mereka Tuhan. Jamahlah Tuhan. Pulihkanlah, pulihkanlah di dalam nama Tuhan Yesus. Dimanapun engkau berada, di atas tempat tidurmu, di kamarmu, kesembuhan terjadi malam hari ini. Tuhan sedang bekerja. Tuhan memulihkan engkau di dalam nama Tuhan Yesus oleh bilur-bilurnya. Engkau sembuh malam hari ini. Engkau tidak lagi menjadi terpuruk sama engkau dikasihi. Engkau umat kesayangan Tuhan. Tuhan memulihkan engkau. Seluruh keluargamu dipulihkan malam hari ini. Tuhan, hati-hati yang susah, pikiran-pikiran yang terbebani,
sehingga mengganggu juga kesehatan umat-umat-Mu. Lawatlah mereka Tuhan. Kami menyembah Allah yang besar, yang memiliki sumber damai sejahtera yang melampaui segala akal. Biarlah itu memenuhi seluruhnya umat-Mu, pikiran umat-umat-Mu, jiwa umat-umat-Mu. Sehingga mereka diberikan ketenangan yang sesungguhnya Tuhan. Engkau memberikan penghiburan, sukacita yang abadi yang datangnya dari Tuhan. Dan mereka boleh bersorak-sorai, mereka boleh beria-ria, mereka boleh memuji menyembah Engkau Tuhan. Haleluya, haleluya. Pulih Engkau, sembuh Engkau, kuat Engkau. Diberkatilah Engkau, haleluya, haleluya. Diberkatilah Engkau dengan kelimpahan dari sorga. Tuhan Yehova Rafa, Yehova Jireh, Allah yang memelihara Engkau. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Pulihkanlah keluarga-keluarga Tuhan. Apa yang dibutuhkan, diperlukan oleh umat-umat-Mu. Kami percaya Engkaulah sandaran kami. Engkaulah Tuhan gembala kami yang baik. Tuhan yang menuntun, Tuhan yang menyertai, Tuhan yang melengkapi kami. Sebab kasih sayang-Mu itu Tuhan sungguh sempurna, mempesona setiap hati kami. Dan biar selalu ada dan mengalir dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa buat kota kami. Kami terus berdoa buat kota kami. Mari Kau pakai pemimpin-pemimpin daerah yang ada. Tuhan, setiap jajaran-jajaran yang ada Kau pakai sebagai alat negara, sebagai abdi negara. Mereka boleh menjalankan pemerintahan yang ada dengan takut akan Engkau, dengan hikmat kebijaksanaan dari Engkau, terlebih di masa pandemi ini Tuhan. Sehingga pemimpin-pemimpin kami, pemerintahan kota, daerah di mana kami tinggal, bekerja sama juga dengan masyarakat yang ada. Supaya kami Tuhan benar-benar menjadi anggota masyarakat yang patuh kepada aturan, tunduk kepada Allah, tunduk kepada pemerintah. Tuhan, peraturan-peraturan yang dibuat, apalagi selama PPKM ini Tuhan, biarlah kami semua boleh bersepakat, Tuhan, supaya pandemi ini bisa selesai. Dan bila semua seizin Engkau Tuhan, kehendak-Mu lah yang jadi atas kota kami, negeri kami Indonesia. Pulihkanlah. Kau juga pakai pemerintahan-pemerintahan pusat, Bapak Presiden dan Wakil Presiden, bahkan semua anggota DPR, pemimpin-pemimpin daerah tingkat provinsi, semuanya Tuhan Kau pakai mereka dengan hikmat dan kebijaksanaan-Mu. Bagaimana mereka boleh mengatur, mengarahkan, membuat negeri kami menjadi negeri yang penuh damai, menjadi negeri yang penuh dengan keindahan dan nyaman, ketenangan. Itu sebabnya biarlah Kau berkarya Tuhan, Allah Roh Kudus. Kuasailah mereka, pemimpin-pemimpin kami. Lawatlah mereka, berkatilah mereka Tuhan. Berkatilah mereka. Terima kasih Tuhan. Engkau Tuhan Allah kami yang besar. Engkau Tuhan yang ajaib. Engkau Tuhan yang sanggup memberkati, memulihkan keadaan kami. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami. Kami serahkan sepenuhnya ke dalam rencana-Mu,
di dalam kasih karunia. Haleluya. Terima kasih Terima kasih. di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua.